Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita buka dulu kelas kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan diskusi kita di pertemuan yang lalu. Kita sudah mulai masuk bicara tentang organisasi. Mungkin saya perlu review sedikit ya. Kemarin kita bicara tentang bagaimana organisasi itu berubah dari masa ke masa, dari era tempo dulu ya, mulai dari struktur sosial yang ada, itu kemudian mempengaruhi, bagaimana organisasi beroperasi, ya. Dan organisasi yang saat itu ada, itu pasti untuk melindungi kepentingan paling utama yang dimiliki oleh struktur, sosial saat itu. Ya, jadi kita udah bahas bagaimana di era pertanian, bahwa pertanian lahan menjadi bahan baku utama, sehingga kemudian struktur masyarakat, struktur organisasi saat itu berusaha melindungi pertanian karena eksistensi peradaban itu identik dengan penguasaan lahan. Makanya waktu itu ada era perebutan kekuasaan, era perebutan lahan ya, ada ekspansi besar-besaran dari kerajaan Eropa menuju daerah-daerah baru ya, dan salah satunya mendarat di Indonesia. Ya, dan seterusnya berkembang ya. Kemudian kita masuk saat ini di era yang disebut sebagai era digital, ya. Di mana kemudian di era digital ini komoditi paling utama adalah informasi. Sehingga kemudian terjadilah eh, sekian banyak penyesuaian dari organisasi untuk bisa melindungi, mengkapitalisasi, mengeksploitasi ya sumber-sumber informasi yang ada. Bagaimana Google bisa berkembang dengan penyebaran informasi yang masif. Ada lagi yang di sektor-sektor keuangan misalnya terjadi usaha untuk bisa melindungi informasi dari data nasabah dan lain sebagainya. Ya, jadi struktur organisasi yang dibentuk kemudian menyesuaikan dengan model bisnisnya, komoditi paling utama apa yang kemudian entah itu dilindungi atau kemudian disebarluaskan, ya, dan struktur organisasinya menyesuaikan. Dan era digital ini dikenal dengan sebutan era VUCA ya, era di mana terjadi volatility, uncertainty, complexity, ambiguous ya, ketidakjelasan. Inilah yang kemudian membuat banyak pakar memprediksi rata-rata usia hidup organisasi itu semakin menyusut. Nah, ini yang kemudian harus menjadi kesadaran kita bersama tentang bagaimana organisasi hidup di era digital ini. Nah, saya akan lanjutkan bahasannya. Jadi terakhir kita sudah bahas ke sini, ya. Kita sudah bahas bagaimana organisasi berubah dari masa ke masa dan bagaimana kemudian organisasi yang dibutuhkan di era saat ini. Nah, itu akan menjadi topik diskusi kita. Baik, saya sesuaikan dulu. Oke. Nah, teman-teman semua, eh, di era digital ini terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber informasi. Ya. Dan ketika sebuah informasi sudah diketahui, terjadi penyebar luasan informasi tersebut sehingga semua orang bisa menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya masing-masing. Nah, bagi sebuah organisasi, tentunya dengan era keterbukaan ini, era di mana semua informasi itu terbuka dengan jelas, terpampang dengan jelas,
Maka sulit untuk organisasi kemudian, eee, melindungi kepentingan-kepentingan informasi mereka, ya. Kayak misalnya, apa sih yang bikin KFC itu sukses gitu ya, kita dengar cerita bagaimana Colonel Sanders kemudian menjual resepnya, memfranchise-kan resepnya, dijual ke publik, sehingga kemudian, berbekal resep rahasia itulah kemudian, Colonel Sanders bisa membesarkan KFC. Tapi di era keterbukaan ini, resep itu sudah menjadi sesuatu yang umum, kita bisa tahu gitu ya. Jadi, di era era saat ini, era digital, semua orang, mencoba melakukan, eee, eksploitasi terhadap informasi ya, eee, dan yang tantangan sebenarnya bagi sebuah organisasi adalah bagaimana kemudian, eee, informasi yang diketahui tadi, kemudian bisa dibikin kodifikasinya, sehingga kemudian bisa disebarkan secara masif ke orang lain, ya. Jadi, ini tantangan di era digital sebenarnya teman-teman semua ya. Jadi kalau di organisasi masa lalu, setiap organisasi itu punya waktu yang cukup. Jadi misalnya, eee, let's say misalnya General Electric ya, GE, ketika dia Thomas Alva Edison menemukan lampu lampu pijar, Thomas Alva Edison membuat serangkaian struktur di bawah organisasinya dia, untuk kemudian bisa mengkapitalisasi penemuannya tersebut. Ya, engineer-engineer-nya diajarin bagaimana kemudian bisa memanfaatkan listrik ini dan seterusnya. Jadi perusahaan itu punya waktu yang cukup panjang. General Electric sampai sekarang masih berdiri sejak ditemukan oleh Thomas Alva Edison di tahun 1800-an. Ya. Jadi, eee, perusahaan itu punya waktu yang panjang untuk kemudian setiap informasi baru yang diketahui oleh dia, itu bisa dikodifikasi, diajarkan kepada orang sekitarnya, sehingga ilmu itu mature gitu. Ilmu itu mencapai titik eksploitasi maksimalnya. Sudah tidak ada lagi ketidakjelasan, semua orang bisa melihat, semua orang bisa mempelajari, sudah ada kursusnya, bahkan mungkin sudah dipelajari di ruang-ruang kuliah gitu ya. Jadi, informasi itu semakin eksplisit, semakin mudah dipelajari oleh orang lain. Nah, masalahnya dengan era digital yang saat ini, informasi itu terkadang kita baru tahu sedikit, tiba-tiba dia menyebar secara luas. Masing-masing orang kemudian mempelajarinya dengan cara yang berbeda. Ada yang kemudian mempelajari dengan cara berbeda dan kebetulan jadi viral dan akhirnya itu yang kemudian, sukses dan berhasil gitu. Sehingga setiap informasi itu terbatas, sedikit 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 gitu. Nah, eee, dan rentang hype sebuah informasi itu tidak panjang sebagaimana era industri, bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Sementara di era digital ini, kemarin hype, Squid Game misalnya ya, kemudian sekarang sudah hype lagi mungkin film yang lain lagi ya, apa ya, ya apalah gitu ya. Eee, ini yang kemudian, eee, banyak organisasi itu tidak sempat menurunkan ilmunya melalui sebuah proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Sehingga gimana caranya kita bisa belajar, eee, dalam waktu cepat di dunia yang cepat berubah ini, dikenallah kemudian yang namanya sistem mentorship. Makanya kenapa kalau kalian lihat di banyak, eee, organisasi gitu ya, termasuk misalnya di bisnis gitu ya, itu disediakan mentor-mentor. Karena ilmunya si mentor itu ilmu tacit ya teman-teman. Ya misalnya ilmu yang belum cukup terstruktur untuk bisa diajarin ke orang. Jadi gimana caranya biar bisa ngajarin, "Udah sini, lu lihat aja bareng bareng gua." Ya, jadi sini bareng-bareng sama saya merintis perusahaan ini, dari situ kemudian kamu bisa belajar apa yang saya ketahui. Jadi sistemnya itu jadi mentorship, karena ilmu itu belum terstruktur. Saya kasih contoh misalnya.
Di zaman Rasulullah, setiap sahabat itu belajarnya langsung ke Rasulullah. Mereka hidup bersama dengan Rasulullah. Tapi ilmu jadi terbatas kan. Jadi kalau kita bisa ketemu sama Rasulullah, baru kemudian kita bisa mengenal ilmu Islam. Tapi Islam bisa berkembang bukan karena Rasul tidak lagi harus bersama dengan Rasul, karena Rasulullah sudah nggak ada gitu. Nah, para pakar, para ahli kemudian melakukan kodifikasi naskah, melakukan pengelompokan bahan, pemilahan hadis, dan lain sebagainya, sehingga ilmu itu menjadi lebih mudah kita pelajari. Nah, ilmu ini dari tacit knowledge berubah menjadi explicit knowledge. Nah, di dalam organisasi modern saat ini, teman-teman semua, eh, dengan demikian cepatnya organisasi itu berubah, sehingga organisasi itu tidak sempat mengkodifikasi apa yang diketahui oleh organisasi tersebut ke seluruh anggota organisasinya. Ya. Mau nggak mau setiap orang yang baru bergabung di dalam organisasi tersebut, dia harus belajar langsung dari seniornya. Udah ngikut aja, learning by doing. Sistem yang banyak umum digunakan di organisasi modern saat ini adalah sistem mentorship. Ya. Jadi apa yang kita ketahui sekarang, yang sudah kita pelajari melalui proses baku lewat kuliah gitu, yang sudah terkodifikasi ilmunya, boleh jadi nanti di dalam dunia nyata itu sudah nggak bisa digunakan lagi, teman-teman semua. Ya. Karena perubahan itu begitu cepatnya. Kalau kita masih menggunakan ilmu yang terkodifikasi dengan baik, boleh jadi kita akan kehilangan kemampuan untuk bersaing. Kira-kira gitu. Jadi sehingga mau nggak mau akhirnya berjuang bareng gitu. Nah, inilah juga mungkin yang jadi salah satu penyebab kenapa akhirnya survival rate organisasi itu menjadi menyusut. Jadi ilmu yang ada itu tidak sempat ditularkan gitu. Tidak sempat menjadi sebuah hal yang terstruktur, bisa dinikmati, bisa dipelajari dengan baik. Kita mau tahu ya kita harus nyemplung ke sana bareng, belajar bareng di sana. Gimana mau bisa jadi kayak Elon Musk? Ya nggak ada cara gitu, harus bareng sama Elon Musk. Gimana bisa jadi kayak Bill Gates? Gimana bisa jadi kayak Steve Jobs? Ya udah harus bareng hidup bersama Steve Jobs, bareng kerjain project bareng Bill Gates, maka kemudian kita bisa belajar sesuatu dari mereka. Karena knowledge mereka itu tidak sempat dikodifikasi. Ada beberapa orang misalnya yang mencoba Steve Jobs itu kan kalau presentasi keren. Bahkan ada beberapa orang yang kemudian mencoba membedah gaya presentasi Steve Jobs. Dia ajarin tuh gimana caranya orang bisa melakukan presentasi sebagaimana Steve Jobs melakukan presentasi. Tapi proses kodifikasi itu berlangsung lama sekali, teman-teman. Untuk mempelajari satu teknik presentasi. Nah, padahal ada banyak sekali ilmu yang dimiliki oleh Steve Jobs. Nah, ke depan ilmunya semakin berkembang, semakin cepat semakin cepat kadaluarsanya, sehingga mungkin proses kodifikasi tidak akan berlangsung sebaik dan secepat di era industries. Jadi mau nggak mau nanti kita harus betul-betul find a good mentor. Ya, jadi saya rekomendasikan buat kalian yang nanti baru mau lulus dari kampus misalnya, segera cari mentor yang bagus yang bisa ngajarin kalian. Baik, saya lanjut. Ya. Jadi ini gambar explicit knowledge and tacit knowledge ini mencoba menggambarkan bagaimana banyak hal yang sebenarnya sulit untuk kita pelajari kecuali kita berada bersama di dalamnya. Jadi untold knowledge, jadi nggak bisa diajari knowledge ini. Mau nggak mau kita harus hands on bareng, ngerjain bareng. Kira-kira gitu. Ini yang disebut dengan tacit knowledge. Nah, sebenarnya organisasi yang baik, organisasi yang bisa sustain dalam waktu panjang, adalah organisasi yang mampu membuat apa sih key competencies, key knowledge yang membuat organisasi itu survive, itu bisa segera dieksplisitkan. Sehingga organisasi tidak bergantung sama satu dua orang. Ya misalnya, Apple sepeninggal Steve Jobs, berubah nggak? Berubah.
mulai bikin seri SE, bikin seri XR, ya. Zaman Steve Jobs mana mau Steve Jobs bikin produk jelek. Jadi tentu ada perubahan-perubahan. Nggak ada orang secanggih Steve Jobs gitu. Jadi Apple bisa besar karena Steve Jobs, tapi Apple juga bisa jatuh karena Steve Jobs. Ketika Steve Jobs-nya nggak ada. Nah, Apple pernah ngalamin kondisi ini teman-teman semua. Kenapa Apple sekarang bisa bertahan? Ya. Jadi dulu itu Steve Jobs pernah dipecat dari Apple, dan apa yang terjadi? Saham Apple tuh drop abis, turun. Ya, teman-teman bisa nonton filmnya Jobs, ya. Judulnya Jobs. Nah, ketika Jobs dipecat dari Apple, akhirnya Jobs nyari mainan baru dong, ya kan? Dia akhirnya bikinlah apa tuh namanya, perusahaan laptop ya, saya lupa. Dan salah satunya adalah produknya Jobs bikin produk animasi. Jadi film animasi terkeren saat itu dikeluarkan oleh studio ini. Jobs bikin Pixar. Kalian tahu apa film pertamanya? Toy Story. Dan itu film kartun pertama dengan kualitas grafis yang luar biasa. Ya, baru kemudian semua film kartun mencoba mengadopsi teknologinya Pixar. Jadi Jobs itu dimanapun keren gitu. Dia kalau bikin nggak pernah bikin nanggung tuh nggak pernah. Nah, jadi Jobs punya mainan baru, dia dipecat dari Apple, tapi masih pemegang sahamnya Apple ya tentu saja. Dipecat dari Apple, ya udah Jobs punya mainan baru gitu. Apple sahamnya jatuh. Ya karena nggak bisa berinovasi, nggak mampu bersaing dan lain sebagainya. Sampai akhirnya para pemegang saham memohon agar Jobs balik lagi ke Apple. Ya tentu saja Jobs nggak mau for free kan. Oke, saya balik lagi ke Apple, tapi dibelilah kemudian sahamnya si, aduh saya lupa nama perusahaan komputernya apa ya. Pokoknya dibelilah perusahaan komputernya Jobs itu dibeli, termasuk si Pixar di dalamnya dibeli. Dan hasil pembelian dari perusahaan tersebut, Jobs pakai untuk membeli sahamnya Apple. Jadi Jobs mencoba memastikan dia nggak bakal lagi dipecat karena dia menjadi majority shareholders di sana. Dan Apple belajar betul dari peninggalannya Jobs, dari ketidakadaannya Jobs, sehingga Apple mulai membuat struktur bagaimana caranya kalau sampai Jobs nggak ada, Apple bisa tetap sustain, bisa tetap bertahan. Jadi dia mencoba mengeksplisitkan apa yang Jobs ketahui. Cara Jobs merespon produk, cara Jobs berpikir tentang inovasi ya. Nah itu tuh nggak mungkin ada orang bisa bisa mengetahui secara jelas gitu. Ya tapi pelan-pelan Jobs harus bisa ngajarin, kalau enggak Apple nggak bakalan berkembang. Kalau enggak Apple akan kembali jatuh sepeninggalnya Jobs. Dan ya mungkin itulah sebabnya kenapa meskipun saat ini Jobs sudah tidak ada, Apple masih tetap menjadi perusahaan yang sangat bagus. Dia adalah perusahaan most valuable brand in the world. Nah ini teman-teman semua, semua organisasi yang baik, yang mampu bertahan, yang mampu melakukan inovasi, bisa sustain adalah organisasi yang knowledge itu tidak tersembunyi di 1-2 orang, tapi dia menyebar di keseluruhan organisasi. Jadi yang jago di organisasi itu bukan cuma 1 orang. Saya dulu pernah kerja di uh, gini, saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan konsultan. Ya. Uh, ada satu konsultan senior yang saya betul-betul belajar banyak dari beliau. Ya. Beliau jadi direktur operasionalnya. Dan COVID kemarin memanggil beliau ya. Beliau meninggal saat COVID kemarin, waktu breakout kemarin. Kalian mungkin pernah nonton salah satu channelnya ya. Jadi nama channel YouTube-nya itu Bang Arif. Ya, dia banyak melakukan kritisi terhadap pemerintah. Tapi sebelum dia sangat concern di channel YouTube-nya, beliau sebenarnya adalah konsultan, trainer bagi banyak perusahaan. Dan saya banyak belajar dari beliau saat itu. Ya.
Begitu beliau keluar dari perusahaan konsultan tempat saya kerja dulu, beliau kemudian bikin perusahaan konsultan sendiri, dan salah satunya dia bikin channel YouTube itu juga dari perusahaan konsultan itu. Eh, Subscribernya seingat saya waktu itu udah mencapai 100.000, ya, sudah mencapai 100.000, sudah bisa dimonetize lah, beliau cerita waktu itu udah bisa dimonetize gitu. Tapi ketika beliau akhirnya meninggal gitu, channel YouTube-nya nggak ada yang lanjutin. Kenapa? Nama channel YouTube-nya itu Bang Arif. Jadi kayaknya akan lucu sekali kalau kemudian yang ngisi itu bukan lagi Bang Arif misalnya. Nah teman-teman, ini salah satu contoh touch it knowledge. Channel tersebut berkembang karena touch it knowledge-nya. Nama besar, pemikiran, itu tidak bisa dieksplisitkan gitu. Tidak bisa ditularkan ke yang lain untuk kemudian dia menggantikan. Dan ini akan banyak kasus-kasus seperti ini. Ya, channel YouTube-nya Raffi Ahmad misalnya kalau sampai beliau meninggal, emang siapa yang bakal lanjutin? Padahal Raffi Ahmad penghasilannya mungkin lebih besar daripada Taskia bahkan mungkin ya. Jadi satu orang penghasilan lebih besar daripada organisasi. Jadi kalian bayangkan tuh. Jadi itulah kenapa banyak perusahaan yang tiba-tiba hilang gitu. Karena touch knowledge-nya tidak bisa dieksplisitkan. Nggak ada orang lain bisa menggantikan posisinya dia. Begitu juga dengan perusahaan konsultan yang dibikin sama Bang Arif, selain channel YouTube-nya, ya, channel YouTube-nya akhirnya nggak ada yang ngisi, padahal sayang subscriber sudah 100.000 gitu. Dan perusahaan konsultannya juga, ya akhirnya training-training yang biasa beliau bawakan nggak ada yang bisa gantiin. Karena beliau belum bisa nularin gitu, apa yang dia ketahui menjadi explicit knowledge buat orang-orang. Nah, organisasi yang bisa berkembang adalah organisasi yang bisa membuat touch knowledge ini menjadi eksplisit. Kira-kira gitu. Nah, ini ada konsep tentang learning organization. Jadi kalau dulu ya organisasi itu berkembang, dia belajar. Jadi untuk bisa berkembang ke tahap berikutnya, dia belajar lagi. Jadi belajar itu menjadi sebuah hal yang terpisah dari pergerakan bisnis. Tapi di dunia modern saat ini, khususnya di era digital, belajar itu real time, teman-teman. Kita bisa tahu apa yang dialami oleh customer kita real time. Kita bisa pantau seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh tim kita itu real time. Mereka tinggal laporin ke Google Docs misalnya kalau pakai Google Docs, atau bisa pakai aplikasi-aplikasi productivity yang lainnya. Jadi semua itu sudah real time. Sehingga belajar untuk organisasi tersebut bisa berkembang itu juga harus dilakukan secara real time. Bahkan seringkali organisasi melakukan proses pembelajaran lewat proyek yang mereka kerjakan. Jadi nggak belajar dulu baru kemudian ngerjain proyek, enggak. Mereka kadang dapat proyeknya dulu baru kemudian belajar. Jadi belajar dan proses pengerjaan proyek itu menjadi tidak lagi terpisahkan, menjadi sebuah satu kesatuan. Bisa jauh-jauh lah, saya baru kemarin dapat proyek ngerjain otomasi hidroponik. Emangnya saya tahu? Nggak tahu. Udah cari orang, rekrut, udah kita ngerjain proyek otomasi hidroponik, ya sambil belajar gimana caranya melakukan otomasi hidroponik. Jadi emang banyak trial error gitu. Ya. Jadi learning itu menjadi sebuah kesatuan yang tidak lagi dapat terpisahkan. Yang jelas organisasi kalau dia tidak belajar, dia akan stuck. Ya, tidak akan bisa berkembang. Jadi dia harus belajar terus. Dan proses belajarnya itu harus berbarengan dengan proses eksekusi dari hasil belajar tersebut. Kira-kira gitu. Itu dari real time, teman-teman semua. Ya. Ini kalau kita pengen menjadi sebuah organisasi yang bisa berkembang terus, atau dikenal dengan learning organization. Makanya di sini konsepnya adalah not learning, eh, apa? Oh bukan.
main fear-nya ya, not learning. Ya, main fear-nya itu nggak belajar sama sekali gitu. Jadi dia harus bisa belajar yang banyak. Semua orang yang terlibat melakukan inovasi. Jadi semua orang yang terlibat di organisasi itu harus didorong untuk melakukan inovasi. Jadi inovasi itu tidak hanya di bagian produksi, di bagian customer service harus bisa bikin inovasi, di bagian pembelian barang harus bisa melakukan inovasi dan seterusnya. Jadi belajar terus teman-teman. Ini yang didorong dari organisasi pembelajaran. Nah, organisasi menjadi susah untuk berkembang, untuk belajar banyak, kalau kemudian sistem organisasinya itu masih sifatnya hierarkis. Jadi hierarkis gitu. Dari A ke B, B ke C gitu ya. Eh, Program baru bisa jalan kalau sudah diotorisasi sama pimpinan. Ya, jadi makanya kenapa kalau kalian pernah berinteraksi sama sama birokrasi ya, birokrat gitu, ketika pejabat sudah bilang A, yang lain itu nggak berani bilang B. Sedikitlah orang yang bisa bilang B ya. Tapi sebagian besar ya udah ikut aja. Ya, kenapa? Ya karena budayanya seperti itu teman-teman. Makanya di birokrat itu susah sekali melakukan inovasi. Karena keterbukaan informasi, keterbukaan komunikasi itu nggak ada. Jadi bentuknya tuh silo, sendiri-sendiri gitu. Si ini ngerjain apa nggak ada yang tahu gitu. Komunikasi tuh nggak lancar. Mau nanya kok sungkan, nggak enak gitu. Kesannya saya nyampurin departemen lain. Padahal boleh jadi inovasi yang pengen kita lakukan di sini itu terkait dengan departemen sana. Nah, kita harus dengan nyaman tuh bisa komunikasi sama departemen yang lain. Ya. Karena kalau komunikasi jadi nggak lancar ya mustahil inovasi bisa dilakukan. Nah, jadi teman-teman semua di proses bisa 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 melakukan inovasi ini, ya bisa eh, terjadi komunikasi yang masif, tentunya harus ada kesetaraan. Makanya di banyak organisasi startup khususnya ya, nggak ada lagi tuh ruang bos sendiri. Kalau kalian datang ke ruang pejabat gitu kan, ruangannya gede sendiri, ada ruang tamunya, ada gymnya, ada tempat tidurnya bahkan. Ya, saya pernah datang ke beberapa direksi BUMN gitu bahkan. Ada ruang tidurnya, ada ruang tamunya, itu di ruangannya beliau. Nah saat ini di era keterbukaan, di era apa equality gitu ya, semua bisa berjejer, semua bisa punya kesempatan yang sama untuk berinteraksi dengan pimpinan tertinggi di organisasi, ya di era di mana tidak ada sekat-sekat lagi, ya makanya proses bekerja di dalam organisasinya juga harus didesain seperti itu gitu. Makanya berkembanglah yang namanya open space. Ya, ya ada open space ya, di mana semua orang bisa gampang berkomunikasi, saling bertukar pendapat, bisa langsung nyampein ke pimpinan, tidak lagi melulu harus sifatnya hierarkis ya dari A ke B, B ke C gitu, tidak harus. A bisa langsung ngomong sama pimpinan di atas. Ya, karena di era yang baru ini ya, dirasakan, jadi saya kenalkan ya ada konsep yang namanya structure and agency. Ya, jadi teori ini eh, disebut dengan dualisme ya, dualisme korporat, dualisme structure. Ya, mana sih yang jadi para pakar itu dulu berdebat. Mana sih yang lebih menentukan kesuksesan organisasi, structure atau agensi? Atau kalau saya mau sederhanain adalah struktur di dalam organisasi atau orang-orang di dalam organisasi ya, kira-kira kayak gitu. Ya. Dan ternyata semakin ke sini dulu tuh structure yang sangat penting. Makanya Jepang itu oke kerjanya sangat structure banget gitu ya. Tapi semakin ke sini orang itu menjadi jauh lebih penting. Ya, makanya terjadilah yang namanya talent war. Perebutan orang-orang baik di dalam sebuah angkatan kerja. Ya, khususnya untuk talent-talent digital. Ya, rebutan tuh, Bukalapak merekrut
dibajak sama Tokopedia, Tokopedia dibajak sama Gojek, Gojek dibajak sama Traveloka. Semua startup tuh pada rebutan digital talent. Coba kalian dulu masuknya jurusan digital ya, udah. Oh saya sekarang digital Pak, MBS digital. Ya, tapi apakah kalian punya kompetensi digital? Nah, itu PR sesungguhnya tuh. Ya jadi teman-teman semua, semakin ke sini agensi orang itu menjadi jauh lebih penting daripada structure. Mereka invest ke orang. Jadi perusahaan-perusahaan itu menginvestasikan banyak uang untuk orang-orang. Kenapa Gojek dapat investasi? Ya mereka invest sama orangnya. Makanya kalau Nadiem nggak jadi menteri, mungkin nggak diganti tuh CEO-nya. Ya. Padahal mungkin sahamnya Nadiem tinggal 1-3% aja. Tapi CEO nggak diganti-ganti. Ya. Harusnya kan begitu saya udah beli saham, ya saya dong jadi direkturnya. Kan gitu ya harusnya ya. Si para pemodal besarnya Gojek. Tapi enggak. Dia tetap Nadiem yang operate. Kenapa? Karena mereka sebenarnya investasi pada orangnya. Nah, ini jadi kunci ya teman-teman semua, ketika kalian mau membuat sebuah organisasi yang besar, investlah ke orang. Ya, cari orang yang bagus, rawat orang-orang kalian dengan bagus, karena mereka lah sesungguhnya sumber energi terbesar dari berkembangnya organisasi kalian. Sistem bisa dibuat berikutnya. Ya. Jadi ini gambarannya bagaimana kemudian organisasi di era digital. Jadi kalau dulu itu sifatnya hierarkis organisasi, saat ini karena dia egaliter bentuknya, dulu itu hierarkis gitu, saat ini matriks, semua saling terhubung. A ini boleh jadi adalah sekelompok unit kerja mikro, mungkin 2-3 orang, dapat satu task force khusus. Jadi ada satu pekerjaan khusus gitu ya. Tiba-tiba dia berinteraksi dengan B, B juga punya satu task force khusus. Boleh jadi nanti si A akan ngerjain C misalnya. Jadi tidak lagi menjadi sebuah struktur yang hierarkis, yang kerjaan itu aja ya. Boleh jadi A tadi ngerjain apa, tiba-tiba nanti dapat kerjaan yang lain, dapat kerjaan yang lain. Boleh jadi akan seperti itu nanti. Jadi task force sifatnya. Tentunya di bidang dia masing-masing ya. Jadi nggak juga orang keuangan tiba-tiba disuruh ngerjain marketing, nggak juga. Tapi boleh aja nanti ada proyek yang beririsan akan dikolaborasikan. Jadi saya tadi skip sedikit ya. Jadi karena orang jadi penting, makanya budaya kerja di organisasi juga berkembang teman-teman semua. Mereka sangat menjaga bagaimana orang-orang itu bisa bekerja dengan nyaman di organisasi mereka. Makanya simbol-simbol yang digunakan itu kayak gini. Work hard, play hard. Jadi di Bukalapak disediain tempat main, disediain tempat makan, ya, disediain kalau mau jajan. Jadi kalau kalian ke Bukalapak itu setiap karyawan itu bisa makan gratis. Dan buat para engineer itu dapat alokasi makan tiap bulan. Jadi mereka ada hangout tiap bulan tuh. Dan itu dibayarin sama kantor. Jadi work hard, play hard. Mereka bisa begadang semalaman gitu ya, tapi mereka diurusin bener di organisasi itu. Ya. Makanya kalau kalian lihat misalnya kantor Unilever yang baru gitu ya, ada alat fitness, ada penitipan anak, ada pokoknya intinya ada tempat shopping, ya, ada tempat hangout, kafe segala macam. Ya. Jadi bagaimana kemudian orang-orang itu betul-betul dijagain sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih produktif. Ya, work hard play hard. Ini terminologi yang muncul belakangan ya tentang bagaimana kita menggambarkan dunia kerja para startup. Mereka bisa kerja semalaman bahkan nggak tidur ya, tapi hasilnya itu betul-betul bisa mereka nikmati. Nah, ada teori untuk startup ya khususnya. Jadi saya ketika bicara startup itu berarti maksudnya startup digital ya teman-teman. Ya, bukan startup seblak gitu. Startup digital. Nah, eh, minimal startup agar bisa berkembang dia butuh 3 kelompok manusia. Ada hacker, ada hipster, ada hustler. Ya. Hacker tuh apa?
orang yang freak-nya lah, nerd-nya gitu ya, yang emang jago banget gitu, bahwa kita request apa aja dia bisa coding-in kira-kira gitu. Nah, dia si hacker ini, dia taunya cuma coding, tapi dia nggak tahu apakah coding ini menarik apa enggak, orang bisa pakai apa enggak, orang bisa nikmatin apa enggak. Siapa yang tahu? Itu si hipster. Si hipster ini ngebaca data pasar, dia lakuin riset, dia gimana caranya UX-nya ya, user experience itu betul-betul bisa dinikmati dengan nyaman oleh para user. Itu kerjanya si hipster. Si hustler, nah dia yang ngejual produk, dia yang nyari investor, pokoknya orang yang berpikirnya ke bisnis. Jadi kalau kita balik ke Apple ya, sebenarnya Apple komputer itu emangnya Steve Jobs yang bikin teknologinya? Bukan. Ya, yang bikin teknologinya siapa dulu awal? Ya si Woz, Steve Wozniak, temannya dia tuh. Si Jobs tugasnya di mana? Ya dia di sini nih, di hustler dan di hipster. Ya. Tapi si Jobs juga dia punya basic hackernya, jadi dia ngerti lah dikit-dikit. Cuma emang terobosan-terobosan tuh dulu si Woz. Jadi dulu saya pernah dapat cerita dari teman yang ikut apa? Yang ikut salah satu bisnis pitching gitu ya. Kebetulan jurinya dari luar. Kalau nggak salah juga di luar juga dia waktu pitchingnya. Terus ya dia bilang sebenarnya gini, kenapa Anda nggak punya orang ini? Apa Anda ngerasa bisa gitu ngerjain dua dari ini? Setahu saya yang bisa begitu cuma Steve Jobs kata dia. Anda bukan Steve Jobs kan? Gitu. Ya, jadi ya minimal butuh 3 kelompok orang ini. Yang jago teknologi, hipster, yang bisa membaca apa yang dimauin sama user sehingga bisa bikin produk itu dengan menarik, interaktif, yang dibutuhkan oleh orang, dan tentu saja butuh hustler yang menjaga agar bisnis tersebut betul-betul bisa menjadi sebuah bisnis. Dia ngomong sama investor. Ya, ini teori di dunia startup teman-teman semua. Jadi harus ada hacker, hipster, sama hustler. Nah, tentu saja kemudian jadi pertanyaan kan, apakah kemudian organisasi kita harus sebesar Astra misalnya? Atau mendingan kita bikin keep it small aja lah. Dulu tuh saya ingat banget tuh awal saya masuk dunia kerja, ketemu sama mentor saya dulu ya di dunia industri gitu. Dia sering cerita, kapan nih Pak kita punya karyawan 10.000 orang. Jadi bayangan tentang organisasi, tentang perusahaan, tentang bisnis adalah organisasi yang melibatkan banyak orang. Tapi teman-teman semua, ternyata banyak juga yang organisasinya kecil, tapi dampaknya besar juga. Ya, saya udah cerita kemarin. Ya, tadi saya sebut juga misalnya Raffi Ahmad, satu orang tapi dampaknya besar. Ya, sekarang katanya YouTuber terbanyak subscribernya si Ricis ya. Jadi mungkin Ricis jadi bingung kalau organisasi jadi besar gitu. Ya mending kecil aja gitu, jadi bisa dikontrol, kualitas bisa dijaga, dan lain sebagainya. Jadi what I'm trying to say is, tidak harus begitu kita bicara organisasi, kita harus punya organisasi yang segede Gaban. Tidak. Nah, tinggal dipikirkan bagaimana kemudian organisasi tetap bisa berkembang, dampaknya tetap bisa masif meskipun tidak menggunakan orang dengan jumlah yang besar. Ya. Tapi boleh jadi ada organisasi yang memang opsinya harus besar. Ini it's up to you, ya, balik lagi ke pilihan kalian. Tapi ngelihat tren dengan semakin menyusutnya organisasi dan lain sebagainya, kayaknya sih semakin lama organisasi juga akan tidak besar seperti saat ini. Lama-lama akan turun jumlah pegawai. Nah, teman-teman semua, tadi saya sudah cerita bagaimana pola kerja di dunia modern saat ini. Kita akan bekerja matriks, satu orang bisa ngerjain banyak kerjaan, ya. Ya, kalau dulu misalnya marketing ya bagian marketing doang, ya. Berinteraksi sama orang-orang marketing juga, gitu ya. Tapi kalau di organization yang baru, boleh jadi pekerjaannya akan macam-macam dan berinteraksi dengan orang yang juga macam-macam. Nah, untuk itulah ada 3 pondasi
karakter dasar gitu ya yang harus kalian miliki kalau kalian mau menjadi, eee, survive gitu, bisa bisa eksis di dunia digital saat ini. Nah, saya nyebutnya 3C, teman-teman semua. C yang pertama adalah kreatif. Jadi kalian harus bisa kreatif supaya kalian bisa stand out of the audience. Jadi kalian bisa kelihatan di depan orang banyak itu caranya dengan kalian menjadi kreatif. Kalian tunjukkan kalau kalian punya ide-ide yang berbeda, ya, punya karya yang seger dan lain sebagainya. Jadi kreatif. Yang kedua, mau nggak mau kalian harus punya bisnis yang terkoneksi ke internet. Ya Pak, saya bisnisnya seblak Pak, organisasi saya nggak perlu internet-internetan. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang bisa survive sih nggak apa-apa lanjutkan. Tapi saya yakin tidak akan besar. Ya. Jadi mau nggak mau teman-teman, kalau kita membangun organisasi itu kita harus sedapat mungkin dia harus terkoneksi ke internet. Cara kerjanya kan yang kita kontrol misalnya, menggunakan fasilitas-fasilitas internet lainnya ya. Syukur-syukur memang produknya berbasis internet, ya. "Pak, saya kan bukan orang teknik, Taskia kan nggak punya jurusan teknik." Makanya ada C yang ketiga, yaitu kolaborasi. Udahlah, Taskia itu harusnya jagonya bisnis, karena kalian mau belajarnya bisnis, ya. Nah, untuk itu kalian carilah partner orang teknik, main sana ke UI, kenalan sama anak UI, kenalan sama anak ITB, kenalan sama anak-anak jurusan teknik lainnya gitu ya, BINUS kalau perlu. Nggak, "Pak, masa kita kerjasama sama non-muslim atau kerjasama sama Chinese gitu?" Ya kenapa enggak gitu, kolaborasi aja. Di kepentingan-kepentingan tertentu ya kolaborasi, teman-teman. Nggak apa-apa. Jangan juga kemudian kita membatasi ruang kerja kita hanya sebatas kita-kita doang, sayang banget. Jadi kolaborasi. Ini 3C yang kalian harus camkan ya, untuk bisa bersaing, eksis di dunia modern, ya kalian harus kreatif, connected, and collaborative. Oke, 3C ini ya teman-teman semua, ini menjadi pondasi agar kalian bisa melakukan pekerjaan matriks. Saya kasih contoh saya misalnya, saya saat ini, saya ngerasa saya tuh jago di training, eee, ngajar gitu ya, jadi konsultan. Oleh karena itu saya kolaborasi sama teman-teman tuh. Ada teman yang punya project, ya saya ngajar gitu misalnya. Ada teman yang butuh kerjaan, eee, apa, konsultasi, ya kemudian ngubungin saya. Saya atau saya sebaliknya, saya butuh bantuan dia. Ya kebetulan ada kerjaan yang dia yang jagonya itu, ya. Nah, saya akan tarik dia. Jadi teman-teman jangan lagi kita terkotak-kotak gitu ya, dibatasi hanya karena hal-hal yang tidak tidak penting gitu ya. Selama kita mengerjakan sesuatu yang halal, baik, niatnya juga baik, tidak tidak macam-macam gitu ya, ya silakan berkolaborasi. Jadi boleh jadi kita tuh punya kompetensi satu, tapi dipakai di banyak organisasi, boleh-boleh aja gitu, sah-sah aja. Kamu misalnya jago apa, jago desain, desain kamu dipakai di perusahaan digital marketing A, desain kamu dipakai di sekolah karena kamu juga kebetulan jadi desainer di sekolah, desain kamu ini nanti kamu bisa jadi, bekerja untuk banyak perusahaan gitu ya. Di era digital sepertinya akan seperti itu nantinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Allahu a'lam bishawab, teman-teman semua. Jadi poinnya adalah organisasi di era digital tentunya berbeda dengan organisasi di era terdahulu ya. Sekarang kita akan bekerja dengan kelompok-kelompok yang jauh jauh lebih kecil, bekerja tapi kita harus punya knowledge untuk banyak hal, karena kita akan terkoneksi satu sama lain. Jadi kita harus ngerti, paling nggak keuangan itu harusnya seperti apa, ya marketing itu harusnya seperti apa. Jadi kalau dulu kita nggak ngerti urusan lain, sekarang kita mau nggak mau harus ngerti, tapi dikit-dikit aja, supaya kita bisa berkolaborasi dengan orang yang lain, ya. Dan ingat agar bisa survive, kalian ingat 3C, kreatif, connected, dan kolaboratif, ya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semua, bila ada yang mau didiskusikan silahkan didiskusikan di grup WA ya, dan jangan lupa dijawab soal ininya, post test-nya.
Itu saja, kita tutup dengan nafas hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.